Hotel Mega Indah. Haha, ini tempatnya. Anak ini ya, pernikahan kan besar. Nggak bilang-bilang, malah aku yang datang sendiri. Dasar pemulung, buta ya? Gak lihat mobilku mau lewat? Nah, kamu yang hampir nabrak aku. Tahu? Kamu tahu siapa aku? Hah? Aku manajer Surya Group. Berani melawan aku? Lihat saja, hari ini ku bunuh kau. Ada apa? Wakil Direktur, saya datang untuk acara tunangan dia malah menandingiku, bahkan hampir merusak mobil baru saya karena tabrak. Pak, Anda nggak apa-apa? Hack? Ini karyawanmu. Aku malah menamparku. Kamu mukul ayahku. Bu Nina, salah paham. Oh. Sisa pembahasannya, biar hukum yang... Mulai sekarang, kamu dipecat. Jangan, Bu Nina. Kompenasi mental. Mulai sekarang, aku tak mau lihat dia lagi. Bawa pergi. Bu Nina, biar aku jelaskan. Bu Nina, biar aku jelaskan. Bu Nina. Ayah, kok ayah kesini? Masih tanya? Ngan, kan hal besar. Gak bilang ayah, malah ayah harus datang sendiri. Bukannya ayah bilang gak suka keluarga kaya dengan aturan anehnya? Ayah juga bilang gak akan ikut campur soal nikahku. Memang begitu, tapi... Ayah, Mama itu dari Surya Group, presidennya. Ayahnya hari ini undang orang-orang terpandang. Aku lihat ayah sudah biasa ngumpul sampah. Aku takut ayah nggak nyaman di sini, makanya nggak aku undang. Kurasa kamu takut ayahmu yang kolektor sampah bikin kamu malu, kan? Aduh ayah ngomong apa? Mana mungkin. Ayah, aku harus ke upacaranya, nanti telat. Ayah duluan saja ya. Kamu ini... Pergi sana. Aku pergi ya. Hati-hati ya. Pak Dirut, ini laporan keuangan tahun lalu. Mohon tanda tangan. Kok sedikit sekali. Tahun ini harus lebih giat. Juga hari ini tunangan Nina. Segera siapkan harta benda terbaik. Kirim ke Hotel Megah Indah. Baik. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Selamat datang semuanya. Duduk. Selamat Pak Wijaya. Sama-sama. Papa, acara tunangan kakak. Wah, mewah banget. Anakku sayang, nanti kamu juga punya. Makasih, Papa. Papa, aku nggak telat kan? Nah, ada banyak cawan teh. Untuk apa? Kawan teh. Tentu saja untuk aturan. Kakak ipar, hari ini tunanganmu dengan kakakku. Bisa masuk keluarga Wijaya, itu berkah besar untukmu. Soal cawan teh ini untuk apa? Nanti kamu tahu sendiri. Yuni, aku kan wakil direktur Surya Group. Menikah dengan kakakmu bukanlah hal yang tinggi kan? Surya Group itu milik kami.
Tanpa anakku, menurutmu kamu bisa jadi wakil direktur? Keluarga Wijaya itu keluarga terpandang. Nanti kurangi bicara, lebih banyak kerja. Oh iya Nina, ayahmu kenapa nggak datang? Ayahku nggak suka keramaian, makanya nggak datang. Ku dengar ayah pengantinnya pemulung. Kalau datang ke sini, cuma bikin malu pengantinnya. Hari ini tunangan putriku. Hari bahagia. Aku mau traktir seluruh kota. Nina, bukannya kamu bilang ayahmu nggak datang? Nina, Ayah, kok ayah kesini? Bukannya kita sudah sepakat ayah nggak datang ke tunangan ini? Tuaku ini mengundang para bangsawan. Ayah pakai baju begini, bukannya aku jadi bahan tertawaan orang. Kamu anak ayah. Kalau ayah nggak datang, bukannya malah jadi bahan tertawaan. Bukan? Ayah datang mendadak, jadi nggak bawa hadiah. Untungnya ada jam ini. Pak Mertua, saya ayah Nina. Pertama kali bertemu, ini hadiah kecil. Dasar pemulung. Tahu nggak sih keluarga Wijaya punya kekuatan apa? Surya Group sudah berjuang 30 tahun. Katanya, sebentar lagi akan go public kan? Meskipun agak lama, tapi akhirnya susah payahmu terbayar lunas. 90 tahun masih pendek. Prestasi keluarga Wijaya sekarang, kalian gak akan pernah capai. Asal anak-anak mereka bahagia. Punya uang atau tidak, kami nggak peduli. Kamu nggak peduli ya? Kamu nggak peduli, tapi aku peduli. Hari ini tunangan putraku, acara yang sangat penting. Kamu malah kasih barang rongsokan begitu. Ini penghinaan pada keluarga Wijaya. Jamnya nggak pecah, marmernya hampir hancur. Kualitas jamnya bagus banget ya. Jam dari tong sampah, tentu saja keras. Kayaknya dibuat dari besi rongsok. Jadi jam rongsok. Nina Pratama, di acara tunangan, ayahmu kasih jam rongsok sebagai hadiah. Kamu anggap apa keluarga Wijaya? Hah, di acara seperti ini, Anda kasih jam ini, bukankah ini membuatku malu? Ini jam berlian, sangat berharga. Beberapa hari lalu, aku baru... Aneh kalau kamu nggak pernah lihat. 100 juta. Dasar pemulung. Ngawur. Kamu tahu apa itu 200 juta? Pak Joko, mana Pak Joko? Baik. Ya, ada perintah. Apa aku nggak bilang? Yang datang hari ini semua orang terpandang. Pemulung ini, kok bisa masuk? Usil dia. Baik. Kamu... Anda! Semua orang, segera kumpul di ballroom. Segera! Lihat saja, pemulung ini akan kuberi pelajaran. Pak, sebaiknya ayah pergi dulu. Mertua saya benar-benar marah. Tenang saja, nggak apa-apa. Cepat! Semua kumpul di tengah. Manajer utama Hotel Megah Indah, Joko, bersama seluruh staf menyambut Tuan Rizky. Hormat Pak Rizky. Ini, Joko, selama ini kerjanya baik-baik saja kan? Terima kasih atas dukungannya. Tanpa Bapak, saya tak akan ada hari ini. Halo, Pak. Ku dengar Nina hari ini bertunangan di Hotel Megah Indah. Iya, benar. Kami sekarang di Hotel Megah Indah. Nina tak boleh tunangan. Aku yang jadi menantunya. Tanpa Bapak, aku tak akan ada hari ini. Putrinya Bapak, harus aku yang menikahinya. Bagus. Joko, bukankah aku sudah suruh kamu usir dia? Nggak ngerti bahasa ya? Siapa suruh pengepul nggak boleh datang ke tunangan putrinya sendiri? Aku di Hotel Megah Indah sudah 6 tahun jadi manajer. Baru pertama kali dengar ada tunangan yang nggak boleh ayahnya hadir. Logikanya mana? Nggak masuk akal kan? Lagi pula apa Bapak tahu siapa dia? Untung dia baik hati. Kalau enggak, keluarga Wijaya sudah tamat. Ngawur. Cuma pengepul bisa hancurkan keluarga Wijaya? Joko, jangan sok-sokan. Mau kuadukan kamu, biar kamu langsung dipecat. Betul, kamu juga. Nyak. Kalian. Joko, kerja saja. Baik.
Nina, aku sudah berikan muka pada keluarga Rizky. Aku biarkan dia di sini. Tapi, dia harus minta maaf dengan sajikan teh. Betul. Kalau enggak, tunangan hari ini batal. Kalian, ya jelas-jelas menyulitkan ayah. Biar aku. Nggak usah, cuma menyajikan teh pada mertuamu kan? Asal mereka baik padamu, ayah rela lakukan apa saja. Pak Mertua, putri saya akan menikah ke keluarga Wijaya. Kalau dia ada yang kurang sopan, mohon Pak, maafkan saja. Nih, silakan tehnya. Pak Mertua, silakan tehnya. Ayah bilang, apa ayah suruh kamu berdiri? Bukan berdiri, lalu bagaimana? Tentu saja harus berlutut. Resepsi tunangan malah menyuruh ayahnya berlutut. Zaman sekarang masih begini. Keterlaluan sekali. Pak Mertua, memang saya yang akan menjadi menantunya. Tua adalah kewajiban saya. Ayah saya sudah tua. Teh, ini, biar saya sajikan. Biar saya yang berlutut. Belum giliranmu. Kamu belum masuk ke keluarga Wijaya. Pak Mertua, hari ini adalah hari tunangan mereka. Anda menyuruhku berlutut menyajikan teh. Ini agak tidak pantas, kan? Keluarga Wijaya punya ratusan miliar. Di kota Harmoni, kami keluarga terpandang. Banyak orang yang mengincar menikahi putraku, tapi tak ada kesempatan. Mau merapat ke keluarga Wijaya? Masih mau punya muka? Dasar pemulung, mimpi saja. Kalian sepertinya salah ya. Kalau merapat, mestinya keluarga Wijaya yang merapat ke putriku. Pemulung, apa hebatnya sampai keluarga Wijaya merapat? Teh ini harus ku minum. Ngapain bengong? Ayahku sudah bilang, suruh dia berlutut. Berhenti. Berhenti! Hentikan! Rama, kamu akhirnya datang. Ini siapa? Biar aku kenalkan. Ini ayahku. Ayah, ini Rama. Dia Presiden Direktur Surya Group. Nina, aku kan sudah bilang, di acara tunangan ini hanya hadir orang-orang penting. Aku bilang jangan bawa ayahmu yang pemulung ini. Gak ngerti bahasa? Tapi, Rama, dia kan ayahku. Acara tunangan gak sopan kalau ayah gak datang, kan? Acara tunangan ini cuma pesta bisnis. Ayahmu lebih penting. Atau Surya Group. Tapi, Rama... Cukup. Dia kan ayah kandungmu. Di hari bahagia ini, sudah datang, ya sudah. Nanti saat orang-orang penting datang, suruh dia jangan banyak bicara. Ayah, aku baru dapat telepon. Katanya ada 3 orang penting juga datang ke tunangan kita. Siapa? Pak Ardi dari Konsorsium Nusantara. Chandrasen Legenda. Dan aktor terkenal, Yusuf. Mahalnya sudah siap. Nina, pasti jadi milikku. Putar balik! Ambil jalan pendek! Harus cepat! Cepat, cepat, cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Benarkah? Tentu saja. Tadi, ketiga bos besar itu telepon aku langsung. Bagus sekali, bagus sekali. Ketiga orang penting ini datang bersamaan ke tunangan keluarga Wijaya. Kalau ini tersebar, maka keluarga Wijaya akan sangat bergengsi. Ayah dengar? Rama undang 3 orang penting untuk datang ke tunangan kita. Aku sangat terhormat. 3 bocah ini sudah datang, ya sudah. Malah bikin heboh. Awalnya aku nggak mau mereka datang. Karena putriku senang, ya sudah, biar mereka datang saja. Mereka datang? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Rama, dia kan ayahku. Tolong, hargai dia. Mau dihargai? Baik, hari ini tunangan aku dan putrimu. Sudah siap hadiahnya? Hadiahnya? Hari pertama kamu dan putriku bersama, sudah kusiapkan. Oke. 660 juta. Serahkan. Berapa? Kakakku bilang 660 juta. Nggak dengar ya?
Apakah Sudah datang. Kalian cepat juga ya. Kamu juga kan? Katanya maharnya 20 miliar. Sudah siap semua. 20 miliar itu apa? Kalau bisa jadi menantu Om, maharnya berapapun, aku rela. Kalau gitu, hari ini kita bersaing. Lihat siapa yang jadi menantu Om. Ayo. Liu Sanding Liu berjuta. Tapi yang kusiapkan adalah 30 miliar. Rama, Nina. Keluargamu gak bisa sih bayar uang segini? Iya. Uang receh 660 juta. Aku memang nggak bawa. Begini saja. Aku telepon dulu, biar diantar. Dasar pemulung. Bilang 660 juta, itu uang receh. Oke, aku anggap saja 660 juta ini uang receh bagimu. Lalu hadiahnya? Hadiahnya seharusnya sudah sampai. Cukup! Kalau kamu benar punya uang, apa akan membiarkan putrimu menikah dengan orang kaya? Hadiahnya tiba! Bapak Rizky merayakan tunangan putrinya. Hadiah untuk calon menantunya. 5 unit villa mewah, 10 unit mobil mewah, pasang gaun pengantin sutra emas, 1 set perhiasan berharga, berbagai perhiasan emas. Nina. Ayah, ini ada apa ini? Inilah hadiah untuk calon menantuku. Hadiah yang sudah kusiapkan. 30 miliar. 30 miliar? Ayah, dari mana uang sebanyak ini? Jangan-jangan ayah melakukan hal ilegal. Kamu mikir apa? Tenang saja. Ayah, tadi saya yang salah. Mohon jangan marah ya. Ambil. Ayah, tenang ya. Saya angkat telepon dulu. Pak Wijaya, saya dengar Anda menikah di hotel kami. Saya yang kirimkan. Hadiahnya sudah diterima kan? Semua dari Anda? Saya dengar Anda tunangan. Konglomerat Kota Harmoni menitipkan hadiah untuk Anda. Pak Wijaya, ayah Anda itu orang besar. Anda beruntung punya ayah sepertinya. Konglomerat Kota Harmoni. Rama, sebenarnya ada apa ini? Menurutmu ada apa? Mahar 30 miliar ini bukan dari ayahmu. Ayah, kok ayah kenal orang sebesar ini? Kenapa aku nggak tahu? Ini... Pak, hantaran ini apa benar dari ayah? Tentu saja, dari ayah. Tentu saja apanya? Hampir saja. Hadiah dari konglomerat untuk putraku. Berani kamu klaim? Beraninya kamu. Pak, jangan buang waktu. Biar nggak nundain acara kata. Oh iya, MC. Mulai acara tunangannya. Hadirin sekalian, selanjutnya saya umumkan upacara tunangan keluarga Wijaya dan Rizky sekarang resmi dimulai. Baik. Selanjutnya, mari kita panggil ayah calon pengantin pria untuk berpidato. Selamat datang semua di acara tunangan putraku. Dia masih muda, tapi sudah Untuk tunangannya, aku siapkan 1 unit rumah dan 1 mobil Bugatti Veyron. Baru tunangan sudah dikasih Bugatti Veyron. Mertua ini boros sekali. Ya, Nina. Rumah ini atas nama putraku. Mobil ini aku sudah bayar DP-nya. Angsuran sisanya kamu yang bayar. Gak masalah kan? Angsuran? Kalau begitu, mobil ini putriku nggak mau. Kamu masih nggak mau? Mina Pratama, keluarga Wijaya, memberimu mahar puluhan miliar. Keluarga kamu siap berikan berapa uang untuk mahar? Rama, dulu bukankah kita sudah sepakat nggak usah ada mahar? Aku bilang nggak usah, berarti kamu nggak usah sih? Keluarga kalian nggak mampu. Kenapa nggak bilang dari awal? Harusnya di acara tunangan, malah bikin ulah. Keluarga Rizky ini. Nggak mungkin maharnya nggak siap kan? Maaf, Rama, aku... Nina Pratama, dengar ya, di luar sana banyak sekali wanita yang antre mau dinikahiku. Aku memilihmu. Aku bilang lagi, kalau hari ini maharnya nggak ada, tunangan ini batal. Siapa bilang keluarga kami nggak punya mahar? Hadirin sekalian, saya, ayahnya Nina Pratama, Rizky Pratama. Pertama kali bertemu kalian, juga pertama kali bertemu calon menantuku. Apa? Pertama kali ketemu calon menantu?
Menantu? Kamu mau berapa mahar? Mahar berapa? Katakan saja. Kamu cuma pemulung. Bisa kasih berapa uang? Kondisi keluarga kami memang terbatas. Tapi, aku hanya punya satu putri, Nina. Entah, mahar 100 miliar cukup? Hah? Aku nggak salah dengar. 1 triliun. Kenapa? Masih kurang? Nina Pratama, aku umumkan sekarang, tunangan kita batal. Sekarang juga, bawa ayahmu keluar dari sini. Hadiah tiba! Santara, aktor top Yus, dan sang legenda Chandra membawa hadiah 100 datang untuk memberi selamat pada tunangan keluarga Wijaya. Konsorsium Nusantara hadiahkan 5 miliar, 5 set perhiasan, nilainya 2 miliar, 2 villa pemandangan laut, nilainya 10 miliar. Konsorsium Nusantara. Kaya sekali mereka. Hadiahnya saja lebih dari 10 miliar. Chandra hadiahkan 6 miliar, 6 mobil sport, nilainya 10 miliar, 2 produk paten, masing-masing 5 miliar. Yusuf hadiahkan 5 miliar, 3 hak cipta filem, nilainya 10 miliar. Sudah lebih dari 10 miliar. Reputasi artis top ini bukan omong kosong. Wah, hebat sekali. Hadiahnya sebanyak ini. Ayah. Ini Hakati. Pak Chandra, Pak Yusuf, kalian bertiga datang langsung. Kami sangat terhormat. Mereka bertiga, semua orang besar kota Harmoni. Katanya, di balik mereka adalah konglomerat misterius dari kota Harmoni. Nina Pratama. Kau lihat, bisa tunangan denganku adalah kehormatan terbesar seumur hidupmu. Keluarga Wijaya, kami dihargai oleh mereka bertiga. Dasar sampah. Kau tak pantas lagi untukku. Aku resmi umumkan, tunangan batal. Sekarang, bawa ayahmu yang pemulung itu cepatnya. Tunggu. Hadiah ini cukup untuk menikahi Nina. Haktiri? Pa, ini... Keluarga Wijaya bisa tunangan dengan Nina, itu kesempatan kalian untuk terbang ke langit. Sayang, kesempatan ini tak akan pernah ada lagi. Nina, aku rela menikahimu dengan semua hartaku. Heh, Pak Ardi. Bisnis perusahaanmu sibuk. Waktu untuk istri pasti sedikit. Nina, menikah saja denganku. Kalian berdua, jangan rebutan denganku. Nina, Pasti. kamu anakku. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dasar pemulung. Hari ini adalah tunangan anakku dan putrimu. Kamu panggil ketiga orang ini. Apa maksudmu? Kamu anggap anakku apa? Anggap apa? Bukankah kalian selalu menganggap putriku tak pantas untuk keluarga Wijaya? Lagi pula, anakmu sudah umumkan di depan umum membatalkan pernikahan. Jadi, para pendatangannya datang melamarnya sekarang bukan melanggar hukum, kan? Nina, asalkan kamu mau, kita sekarang bisa langsung menikah. Pak Adi, saya hanya orang biasa. Saya tak pantas untuk Anda. Juga tak pantas untuk kalian. Kami yang tak pantas untukmu. Bukan kamu yang tak pantas untuk kami. Mertua, ini semua salah paham. Anakku dan Nina, mereka sangat akur. Kalau begitu, biar acara tunangan ini lanjut saja. Salah paham. Sepertinya tidak begitu. Nak, ngapain belum? Cepat, minta maaf sama mertuamu. Pak, mohon maafkan saya. Aku dan Nina cuma sedikit bertengkar. Jangan panggil aku ayah. Aku tak pantas. Ketiga pria ini semuanya bagus. Kamu suka yang mana? Ayah yang pilihkan. Ayah, aku nggak pantas. Kamu anak ayah. Kalau ayah bilang pantas, berarti pantas. Mertua, semua salahku. Aku sungguh tak tahu diri. Minum tehnya, biar tenang. Yuni, tuangkan tehnya. Jangan. Teh keluarga Wijaya. Aku tak pantas. Mertua, kita kan satu keluarga. Teh segelas itu, mana mungkin tak pantas? Ya kan, Nina? Iya, Ayah. Rama dan mertuanya sudah minta maaf. Jati. Nina, kamu dari kecil begitu. Asal orang bilang baik-baik, kamu langsung lemah. Kamu pernah mikir nggak? Kalau bukan karena Ardi dan teman-temannya datang, keluarga Wijaya itu sekarang mungkin sudah memaksa kita berdua berlutut pada mereka. Mertua, maksudmu acara tunangan ini nggak jadi? Menurutmu? Kamu bilang nggak ada gunanya. Siapa tunangan putriku? Aku nggak punya hak. Jujur saja, putrimu sudah hamil anak.
keluarga Wijaya. Apa? Mama apa, Pak? Nina, mana mungkin hamil anakku? Nak, masih sembunyi. Sampai kapan? Lihat. Nina, ada apa? Anakmu sudah hamil, anak-anakku. Acara tunangan ini harus dilanjutkan. Pak, aku mohon, jangan bicara lagi ya. Nggak tahu Papa dapat hasil tes ini dari mana, tapi aku yakin ini pasti palsu. Hasil tes ini dari mana? Ditemukan di kantor anakku. Pak, ngomong apa, Pak? Ngomong apa, nak? Dia sudah hamil anakmu. Kalian berdua sudah ada yang terjadi. Sekarang, bukankah kita yang kutuskan? Rama Wijaya, kamu nggak bilang ke Papa. Selama kita bersama beberapa tahun ini, kamu nggak pernah sentuh aku. Berarti hasil tes ini bukan milik pengantinnya. Berarti kemungkinan pengantin prianya punya selingkuhan. Jadi yang hamil itu. Nggak tahu malu. Benar, Rama Wijaya. Kamu sambil pacaran dengan putriku, sambil di luar sana main perempuan. Kamu tega sama putriku. Biar aku jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Kamu di luar sana, bagaimana bisa membuat simpanannya hamil? Wijaya, kita sudah bersama 5 tahun. Aku selalu mengira kamu mencintaiku. Keluarga kamu meremehkanku. Aku tahan, karena aku cinta kamu. Kalau kamu apain aku? Menghina ayahku, menipuku. Sekarang kamu di luar, sampai... Aku tahu kamu kaya, tapi kamu pernah beliin aku 10 rupiah. Sekarang, kalian malah hina pekerjaan ayahku. Aku benar-benar buta melihatmu dulu. Anakku, itu Prestil. Di luar sana punya banyak wanita, itu kan wajar. Nina, beraninya kamu. Kamu dan mereka bertiga sudah lama main kan? Pukul sana. Nina, kamu gak penasaran wanita selingkuhanku siapa? Siapapun kamu yang salah terhadap Nina. Hari ini, minta maaf. Pak Ardi, aku akui, konsorsium Nusantara di Kota Harmoni tak terkalahkan. Tapi, pernah dengar keluarga Tio Kota Bahari? Konglomerat utama Kota Bahari, Pak Tio. Bisa tahu nama Pak Tio konglomerat? Berarti kau, pemulung, masih punya pengetahuan. Benar, wanita selingkuhanku adalah putri Pak Tio konglomerat, Tio Rara. Rara, Cio. Ternyata dengan keluarga Tio, konglomerat Kota Bahari. Kalau kalian sudah bersama, kalau kalian sampai punya anak, kenapa masih mau bertunangan denganku? Karena kamu bodoh. Aku menikahimu untuk merawat ayahku dan adikku. Jadi, di matamu, aku hanya pembantu, ya? Benar. Tio sudah berunding dengan konglomerat misterius. Begitu kesepakatan tercapai, keluarga Wijaya kami bisa mengandalkan keluarga Tio untuk melesat. Tak tahu malu. Saya resmi umumkan, saya, Nina Pratama, dan Rama Wijaya. Upacara tunangan kami resmi dibatalkan. Kukira kalian punya pelindung hebat. Berani-beraninya menindas putriku. Ternyata cuma keluarga Tio. Kenapa? Takut? Takut atau tidak, tunggu aku telepon Pak Tio. Kamu akan tahu. Siapa ini? Berani-beraninya bilang kenal ayahku. Rara, kok kamu di sini? Kenapa? Mau aku kasih tahu nomor ayahku? Jadi ini putri keluarga Tio ya? Memang muda dan cantik. Saya ini calon mertuamu. Rara, bukannya hari ini ada janjian dengan konglomerat misterius soal kerjasama? Benar, ayahku sedang bicara dengan konglomerat misterius soal kontrak investasi. Aku khawatir kamu, jadi aku sengaja datang menjengukmu. Jadi, keluarga Tio dan konglomerat misterius sudah resmi? Jelas dong, kalau kontrak ini berhasil, dia akan investasi 100 miliar untuk keluarga Tio. 100 miliar? Karena kontraknya mau ditandatangani, hubungan kita bisa kita ungkapkan. Penebang sampah. Sekarang juga, bawa anakmu. Enya. Tunggu, tadi kamu yang bilang mau telepon ayahku. Benar, aku yang mau telepon. Memangnya kamu siapa? Berani telepon ayahku? Rara Tio, kamu tahu siapa yang kamu pukul? Tentu saja tahu. Dia itu bukannya cuma penggapul. Rara Tio, memangnya kayak bisa berbuat sesukanya, bisa memukul orang. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Ayahmu
Kamu itu cuma seorang pengepul. Aku pukul dia. Memangnya kenapa? Kalaupun aku bunuh kalian berdua, kalian bisa apa sih? Kalian sekeluarga, tak punya apa-apa. Masih sok. Anakku sudah batal tunangan dengan kalian. Cepat tanya. Saya boleh. Jangan sentuh ayahku. Jadi maksudmu, kaya berarti segalanya? Benar. Siapa yang kaya, dialah segalanya. Siapa yang segalanya, dialah yang bisa pukul orang sesukanya. Bahkan membunuh, bukanlah kejahatan. Bagus, bagus, bagus. Dora! Beraninya pukul aku. Memang kamu yang kupukul, bukankah itu kata kamu? Kaya itu segalanya. Kaya berarti bisa menindas sesukanya. Dengar ya, hari ini, kalaupun ayahmu Pak Tio datang, juga tak bisa menolongmu. Kamu nggak apa-apa? Beraninya kamu sebut-sebut nama ayahku. Beraninya pukul aku. Hari ini kamu harus mati. Pengawal, habisi dia. Siapa berani? Pak Tio dan Indah. Kok bisa punya anak sepertimu? Tunggu, kamu tahu nama ibuku? Kontrak ini sudah diperiksa oleh Pak Rizky. Jika Bapak dan Ibu tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Kontrak ini sudah dilihat Pak Rizky. Kalau Bapak Ibu tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Jadi, Pak Rizky setuju investasi 100 triliun. Dengan kualifikasi keluarga Tio, investasi ini seharusnya takkan untuk Anda. Tapi, Pak Rizky dan Bapak Ibu adalah kenalan lama. Pak Rizky khusus memberinya untuk Anda. Selain 1 triliun ini, Pak Rizky pribadi menambahkan 1 triliun lagi. Totalnya 2 triliun. Wah, bagus. Gak nyangka Rizky masih ingat kita. Iya, dia benar-benar penyelamat kita. Jangan panggil nama Pak Rizky. Jaga ucapanmu. Maaf ya, aku terlalu senang. Silakan tanda tangan. Baik. Oh iya, asisten Bagas, Riz. Aduh, dasar mulutku. Pak Rizky, anaknya hari ini apa sedang di Hotel Megah Indah bertunangan? Sepertinya begitu. Aku akan telepon putriku. Kamu ke sana dulu, ke Hotel Megah Indah. Ucapkan terima kasih pada Pak Rizky. Aku dan Indah akan segera ikut. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Hati-hati. Hati-hati. Aku telepon putriku. Halo, Pak. Misterius investasi ke keluarga kita 2 triliun. Sudah masuk. Bagus sekali. Jadi, konglomerat misterius juga di Hotel Megah Indah. Baik. Aku tahu, Pak. Nanti aku cari dia. Rara, benarkah berhasil? Katanya, konglomerat misterius investasi ke keluarga kita 20 triliun. Sudah masuk. Lagi pula, konglomerat misterius juga di hotel ini. Ikut acara tunangan putrinya. Kalau gitu, ayo ke sana. Ayahku suruh aku ke sana untuk berterima kasih. Tapi sebelum itu, aku akan membuat pengepul ini mati. Pengawal, putuskan kaki mereka berdua. Buang mereka. Hei, kalian ini berani-beraninya memukul ya? Hah, Pak Tio? Menandatangani kontrak investasi. Dengan uangnya, kalian berdua bisa kubunuh. Sepertinya 2 triliun salah orang. Aku nggak salah dengar. Konglomerat misterius yang investasi 2 triliun ke keluarga Tio. Itu kamu. Nak, kamu lagi ngomong sama siapa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma ada sampah yang nggak tahu diri. Apa? Pengumpul sampah? Di sini ada pengumpul sampah? Bikin kotor mata konglomerat. Cepat usir dia. Iya, Pak. Tenang saja. Aku lagi urus dia. Baik, aku akan langsung telepon konglomerat. Ingat ya, konglomeratnya Pak Rizky. Dia di hotel ini. Ikut acara tunangan putrinya. Aku dan ibu ikut nanti. Tunggu. Pak, konglomeratnya siapa? Aduh, Rizky. Lihat anak ini. Cepat telepon Rizky, cepat. Baik. Rara, ada apa? Nggak apa-apa. Ayah bilang konglomeratnya Pak Rizky. Lagi pula, dia sekarang juga di hotel ini. Ikut acara tunangan putrinya. Ayah suruh aku layani dia baik-baik. Konglomeratnya Pak Rizky juga di hotel ini. Untuk putrinya adanya acara tunangan. Pak, yang Pak Tio maksud konglomerat itu, bukankah itu ayah? Cuma kebetulan sama-sama Rizky. Kamu nggak mungkin benar-benar mikir ayahmu yang pengumpul sampah kenal ayahku, kan? Rara, pemulung ini, jangan-jangan dia konglomerat misterius. Mana mungkin? Konglomerat itu siapa? Upacara tunangan putrinya. Mana mungkin? Di tempat begini. Bukan semua orang seperti keluarga Tio, yang sombong dan arogan. Dari konsorsium Nusantara, Ardi. Kalau aku hormati, aku panggil Bapak Ardi. Kalau tidak, kamu bukan siapa-siapa. Bagus. Keluarga Tio yang kuangkat ternyata menghasilkan orang seperti ini.
Rara Tio, kamu tidak takut ayahmu telepon ke aku? Pemulung, masa konglomerat telepon kamu? Aduh, jago banget kamu membual. Minta mertuaku telepon kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kalau ayahku benar-benar telepon kamu, aku langsung berlutut. Ini telepon ayahmu. Telepon ayahmu. Acting, ya. Halo? Pak Rizky, dana 200 miliarnya sudah kami terima. Anda sungguh penyelamat kami. Terima kasih banyak sekali. Pak Rizky, dengar-dengar putri Anda hari ini tunangan di Hotel Megah Indah. Benar, hari ini saya sedang di Hotel Megah Indah. Wah, baguslah. Kami sudah siapkan hadiah. Nanti kami antar sendiri untuk memberi selamat. Sudahlah, hadiah dari keluarga Anda. Saya tak sanggup terima. Saya sudah terima dari Anda hadiah yang luar biasa. Pak Rizky, apa maksud Anda? Tunggu Anda di ballroom Megah Indah. Anda akan tahu. Telepon ayahmu? Dasar pemulung. Sudah mau mati masih berani ngawur. Aku tetap bilang, kalau ayahku telepon kamu, aku langsung berlutut minta maaf. Nggak berani. Ya sudah, diangkat. Nggak berani. Ya sudah, diangkat. Kenapa, Rara Tio? Kamu nggak berani? Cuma telepon, mau mengancamku. Aku angkat, terus kenapa? Kalian gak beneran mikir, orang pemulung ini kenal ayahku, hah? Orang rendahan kayak kalian, di mata orang kaya cuma sampah. Aku cuma gerakin jari, bisa habisi kalian. Kamu! Pak Tio tak bisa didik anaknya. Biar aku yang didik dia. Kok Pak Rizky langsung tutup teleponnya? Apa aku salah bicara? Bukannya kamu suruh Rara menjemput Pak Rizky? Mungkin Rara sudah sampai, makanya Pak Rizky tutup teleponnya. Salah. Aku merasa ada yang salah. Kamu ini terlalu waspada. Kata Rara, hari ini dia juga bertunangan di Hotel Megah Indah. Kita harus siapkan hadiah lagi. Tunangan? Dia tunangan sama siapa? Keluarga Wijaya dari Surya Group. Keluarga Wijaya ini malah tunangan sama anak pemulung. Payah sekali. Aduh, kamu ini bakal jadi masalah besar. Yang tunangan dengan keluarga Wijaya, itu anaknya Pak Rizky. Apa katamu? Ngapain masih bengong? Cepat ikut aku ke Hotel Megah Indah. Kalian semua bodoh. Cepat, si pemulung ini, habisi dia. Rara Tio, kalau kau berani sentuh dia, takkan sampai besok seluruh keluarga Tio akan lenyap dari kota Harmoni. Berani sentuh dia? Lihat dirimu sendiri. Tak kusangka kalian berdua masih ada 3 orang membela tarian. Kalau sebelum hari ini, mungkin aku akan menghargai kalian. Tapi hari ini, ayahku dan konglomerat misterius telah menandatangani kontrak 200 triliun. Sekarang, kalaupun mereka bertiga, tak bisa menghalangiku. Hajar dia! Siapa berani? Ardi, kalian pergi dulu, Bok. Bukan urusan kalian. Baik. Minggu. Diberi jalan, langsung pergi. Kelihatannya mereka juga tahu kalau keluarga Tio sudah terbang tinggi, tak bisa diremehkan. Sekarang kulihat siapa lagi yang bisa menghalangiku. Serang! Kalian ngapain? Ngapain? Rara Tio. Aku kira demi ayahmu. Melepaskanku? Lihat situasimu sekarang. Cari cara selamatkan dirimu. Habis dia. Tunggu. Nona Tio, aku mohon, jangan sakiti ayahku. Mau pukul atau marah, arahkan padaku. Lepaskan ayahku. Ayahku, apapun yang membuatmu marah, arahkan padaku. Biar aku. Baiklah. Salah ayahmu. Kamu yang tanggung. Nina, bangun. Biar aku. Kalau gitu, berlutut dan sujud padaku. Lalu, gonggong seperti anjing. Cepat! Lepaskan! Minja! Kau! Nina, kalau kau nurut saja, menikah denganku, bukankah lebih baik? Kau nurut saja, tutup mata saja, jadi pembantu keluarga Wijaya. Bukankah bisa? Harus begini, sampai situasinya jadi kacau. Kita harus apa biar kalian melepaskan kami? Harus apa? Aku mau apa lagi?
Tentu saja akan kubuat kau sengsara. Rara Tio! Akan ku berantas kau! Lepaskan dia! Cepat, dia! Rara Tio, kau cari mati! Dengar ya, hari ini, kalaupun orang tuamu datang, takkan bisa menolongmu. Dasar pemulung! Sudah mau mati masih sombong. Bukankah kau kenal 3 orang besar itu? Bukankah kau bisa panggil ayahku? Kau mau apa? Aku mau apa? Hari ini, di depan matamu, akan kubunuh putrimu. Hentikan! Ninja! Papa, Mama, kok kalian kesini? Kalian lagi ngapain? Anak kemulung ini menggodai pacarku. Lagian dia juga mukul aku, lihat. Aku lagi menghukum dia. Anda, Pak Mertua, dan Ibu Mertua kan? Sudah lama dengar nama Anda. Hari ini, akhirnya bertemu juga. Ini putra saya, Rama Wijaya. Dia calon menantu Anda. Jadi, kamu calon pengantin hari ini ya? Pak Bu, saya Rama Wijaya. Maaf terlambat menyambut. Saya mohon maaf dengan bersujud. Pak, aku sudah hamil anak Rama Wijaya. Pak, bukannya Papa selalu bilang mau punya cucu. Aku dan Rama Wijaya sudah sepakat. Nanti kalau anaknya lahir, dia akan pakai nama Tio. Benar, Pak Mertua. Hari ini, meskipun ini tunangan putra saya dengan anak pemulung ini, tapi kami sudah membatalkannya. Sekarang, segera saya suruh orang usir mereka. Tio! Pak Rizky. Anak saya kurang dididik. Saya minta maaf. Mohon Anda sangat memaafkan. Mohon dimaafkan. Tio, karena pertemanan kita, saya beri keluarga Anda modal 200 miliar. Lalu keluarga Tio, jadi begini balasanmu. Diam kamu, pemulung. Orang tuaku di sini. Beraninya kamu berani macam-macam di depan mereka. Berlutut dan minta maaf. Pak Rizky, tenang. Pak. Ma, kalian ini. Cepat bangun. Aku tanya, kamu tahu siapa dia? Dia kan cuma pengepul. Cepat bangun. Dasar anak kurang ajar. Aku tanya, yang menandatangani kontrak hari ini, siapa? Yang kasih aku 200 miliar, siapa lagi? Lalu, apa kamu tahu siapa yang di depanmu sebenarnya? Dia, jangan-jangan konglomerat misterius itu. Kamu tahu nggak? Keluarga Tio berjuang mati-matian untuk semua ini. Hari ini, semua hancur gara-gara kamu. Berlutut sampai Pak Rizky puas. Enggak. Dia nggak mungkin konglomerat misterius. Dia bukan. Berlutut! Kalau hari ini Pak Rizky batalin investasinya, aku nggak punya anak perempuan lagi. Gak percaya. Dia nggak mungkin. Konglomerat misterius. Dia bukan. Ma, cepat kasih tahu aku. Ayah bohongin aku kan? Iya kan? Benar kan? Dasar anak durhaka. Kalaupun hari ini aku dan ayahmu di sini, kamu tetap tak bisa diselamatkan. Cepat berlutut sana. Om Rizky, aku salah. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Om Rizky, aku mohon. Jangan cabut investasi ayah. Aku mohon. Rara Tio, aku tanya, apa aku tak pantas kena orang tuamu? Bukan. Orang tuaku bisa kenal Om. Itu berkah bagi mereka. Kalau begitu, aku tanya lagi. Vikota Harmoni, uang itu segalanya. Om Rizky, aku salah. Aku sungguh salah. Baru sadar sekarang. Bukannya tadi kamu bilang asalkan punya uang, mainin orang sampai mati gak melanggar hukum. Sekarang aku tanya, kamu tahu aku lebih kaya darimu. Jadi, aku mainin kamu sampai mati, juga gak melanggar hukum. Durhaka, beraninya kamu bicara begitu. Aku... Itu kamu yang bilang. Jawab. Aku yang bilang. Bagus, kau mengaku. Kalau gitu, Kimi akan kubuat kau mati. Baiklah, kukubur kau sekarang. Ayah, sudahlah. Rizky, Rara itu satu-satunya putriku. Mengingat dia kecil-kecil, kamu pernah gendongnya. Ampuni saja dia. Salah, saya tidak mendidiknya. Mau dipukul atau dimarahi, biar saya yang tanggung. Tapi, Pak Rizky, keluarga Tio baru-baru ini diserang oleh pihak misterius. Modal ini, Anda jangan sampai tarik kembali.
Anak durhaka! Warisan 3 generasi keluarga Tio hari ini hancur semua karena kamu. Lihat saja, ku kubur kau. Ayah, aku salah. Aku salah. Ku bunuh kau, dasar durhaka. Semua salahmu. Cukup. Cepat. Terima kasih, Pak Rizky. Makasih, Om Rizky. Makasih, Om Rizky. Terima kasih sudah memaafkanku. Pak Rizky, tenang saja. Nanti pulang saya pasti akan mendidiknya. Mohon tenanglah. Soal modalnya. Baiklah, begitu saja. Baik, makasih. Ayo, pergi. Makasih, Pak Rizky. Cepat. Atuh, ini. Dasar brengsek. Cepat minta maaf pada Nina. Ngapain diam saja? Nina, aku salah. Tolong, maafkan aku. Semua salah, Raratio. Dia yang menggoda aku. Yang paling kusayang hanya kamu. Pak Rizky, lihat. Dia sudah sadar. Kalau begitu, acara tunangan kita lanjut saja. Nah, menurutmu? Nina, aku rela jadi budakmu. Percaya aku. Dulu, saat aku mencintaimu, di matamu, aku seperti sampah. Kau panggil, aku datang. Kau usir, aku pergi. Sekarang, di mataku, kau bahkan bukan sampah. Nina, maafkan aku, Nina. Aku Nina Pratama, Wijaya. Mulai sekarang, panggil aku dengan nama lengkap. Oh ya, di Surya Group, aku masih punya saham. Nanti, aku akan pisahkan sahamnya. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu, aku jalani jalanku. Nina Pratama, Nina dari Surya Group. Jangan sok-sokan. Kamu pikir benar ayahmu yang pemulung itu seorang konglomerat misterius? Hah? Aku sudah suruh orang selidiki dia. Dia cuma nemenin kamu, Ibu Tiri Kaya. Itu kan dari grup Abadi, direktur utama. Kamu pikir Pak Tio takut padanya? Cuma, itu karena grup Abadi. Cuma demi muka. Kalau benar. Lalu kenapa? Kalaupun benar, lalu kenapa? Halo? Ya. Kami berdua sekarang di Hotel Megah. Oke. Kau! Kita lihat saja nanti. Pak Rizky, anakmu mau nikah, itu kan besar. Aduh, kok kepalamu berdarah? Hal kecil. Jangan dibuat-buat. Jangan gerah, biar Bunda lap. Nina, ini hadiah dari Bunda. Hadiah tunangan. Tunya mendadak, Bunda belum sempat siapin. Jangan diremehkan ya. Nih. Bunda, ku sudah dibatalkan. Makasih hadiahnya. Tapi, sepertinya ini tak akan terpakai. Dibatalkan? Kok bisa begini? Tenang, di pihak pria ada masalah. Siapa sih anak brengsek itu? Biar Bunda yang cari dia. Sudah selesai. Ini, sudah. Jangan bahas soal aku, Bunda. Lihat, Bunda dan Ayah sudah kenal lama juga. Kalian juga saling mengenal. Gimana kalau hari ini langsung saja jadiin satu? Anak ini, ngawur aja. Kami cuma teman lama. Aduh, Ayah nggak romantis ya. Soal Rama Wijaya, meski dia brengsek, tapi hari ini ada satu hal. Kalau keluarga Tio bukan karena muka Bunda, kami berdua hari ini nggak tahu bisa apa. Keluarga Tio. Hehe. Bukannya kamu mau urus pembagian saham? Pergi sana. Itu soal Surya Group. Perlu nggak aku suruh orang bantu? Ayah, tenang saja. Saham yang ku dapat pasti lebih banyak dari Rama Wijaya. Aku pergi. Rizky, hari ini ada teman lama yang pulang dari luar negeri. Kamu kenal semua. Ayo kita ketemu mereka. Ayo, kita ngobrol. Oke. Baik, aku langsung ke sana. Ana. Aku ada urusan. Soal ngobrolnya nanti malam. Aku telepon kamu. Baiklah. Ayo, kita keluar dulu. Nggak apa-apa. Bang, kamu yang panggil aku ambil sampah, kan? Iya, kamu cepat juga ya. Aku cuma mau bantu, biar lebih cepat. Ya sudah. Kebetulan hari ini perusahaan lagi bagi saham.
para pimpinan grup juga ada. Soal bagi saham, kok para pimpinan juga datang? Katanya, ini soal saingan saham, pemegang saham terbesar. Kenapa kamu tanya banyak? Nggak apa-apa, aku cuma nanya-nanya. Masih ada lagi. Ada lagi, aku ambilkan. Halo, Direktur Utama. Aku mau Nina jadi pemegang saham terbesar Surya. Saya laksanakan sekarang. Cuma ini ya? Iya. Ini nggak banyak ya. Aku kasih tambahan 10.000 saja. Ya sudah. Oke. Hana. Pak Rizky, ayo makan malam bareng. Oke. Nanti malam aku ke sana. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Aku juga kangen mereka. Oke. Ketemu nanti malam. Oke, ya ketemu nanti. Hana, ku dengar kamu dapat pasangan baru? Kenapa harus kaget? Kalau mau cari, cuma butuh sekejap. Hebat juga kamu. Berani-beraninya main besar ya. Jangan-jangan dia lulusan baru ya. Apa dia pantas untukmu, seorang wanita kaya raya? Kalian semua kenal. Dia teman lama kita. Siapa? Apa? Teman lama kita? Aku nggak telat kan? Kukira siapa? Ternyata dia. Ternyata benar teman lama kita. Pak Rizky, kok kamu datang pakai baju begini? Boleh juga kan? Nyaman kok. Iya, yang penting kamu suka. Tenang saja, aku sudah datang, pasti nggak akan membuatmu malu. Ayo, tutup. Hana, jadi ini pasangan baru kamu? Iya, aku nggak bohong kan? Rizky, dia pasangan baruku. Kita berdua saling mencintai. Lagi pula, aku yang mendekatinya. Lihat bajunya, kayak pemulung. Hei, Hana, kamu mau apa sih dari dia? Jangan dong, lihat aku saja. Lihat aku. Hawira. Kenapa? Apa aku salah? Pertimbangkan aku saja. Rizky Pratama, kerja kamu ini sebulan bisa dapat berapa? Hei, ngapain peduli? Aku direktur utama grup Abadi, Rizky. Apapun dirinya, aku takkan jijik. Kalian ini kurang paham. Sebenarnya, kerja ini lumayan juga. Sebulan dapat 2 juta pun gampang. Selain itu, cuma kotor dan capek. Tapi, aku nggak nandain ini. Aku di dalam dan luar negeri juga punya aset lain. Apa aku salah dengar? Kamu, pemulung, di luar negeri punya aset. Aduh, kita kan teman lama. Siapa yang nggak kenal siapa? Kamu cuma pemulung. Kok punya aset di dalam dan luar negeri? Kamu sendiri percaya? Iya, Pak Rizky. Uang banyak atau sedikit nggak masalah. Kita hidup dengan jujur. Perlu bohong demi aku. Aku nggak bohong. Semua itu benar. Ya. Kamu nggak bohong. Kami yang tak tahu diri. Dengan statusmu, kamu pasti konglomerat misterius. Setuju kan? Aduh, Hana. Menurutku, teman lama kita Andi jauh lebih baik dari pemulung ini. Jangan sebut-sebut Andi. Waktu kumpul-kumpul, malamnya dia nekat mengantarku pulang. Orang itu nggak bisa. Aduh, lagian dia kan niat baik. Malam-malam begini kan nggak aman, ya kan? Lagi pula, Andi sekarang juga orang konsorsium Nusa. Jauh lebih baik dari pemulung ini, kan? Cukup. Mereka berdua memang lancang. Tapi hati mereka baik. Jangan diambil hati. Aku di sini minta maaf untuk mereka. Minta maaf? Kenapa? Dia pemulung yang bohong. Kenapa harus minta maaf padanya? Betul, Hana. Meskipun dia pemulung, tapi dia sangat hebat. Kalian tidak tahu. Jangan asal ngomong. Hebat sekali. Cepat ambil sampah. Hana, apa yang istimewa darinya sampai kamu begini? Pak Rizky, dia orangnya baik. Jangankan aku bersamanya. Kalaupun aku harus serahkan grup Abadi padanya, aku rela. Hana, kamu gila. Hana, orang baik itu banyak. Kenapa harus dia? Seorang sepertimu. Siapa yang tak bisa didapat? Harusnya sama pengepul. Betul. Jujur saja ya.
Sebenarnya hari ini aku juga undang Andi. Aku mau kita bicara baik-baik. Andi itu sekarang di konsorsium Nusantara jadi wakil direktur. Wajahnya bagus, uangnya juga banyak. Konsorsium Nusantara, perusahaan Ardi kan? Ardi? Siapa? Ardi, anak angkatku. Kamu tega bilang Pak Ardi dari konsorsium Nusantara anak angkatmu? Kamu hebat juga berbohong besar. Hei, pengepul! Kamu tahu konsorsium Nusantara? Itu konsorsium teratas di Provinsi Harmoni. Di baliknya, didukung oleh Pusat Finansial Nusantara dan Grup Dinasti. Kamu tega bilang Pak Ardi dari Grup Nusantara anak angkatmu? Iya, Pak Rizky. Jangan ngawur. Konsorsium Nusantara di Kota Harmoni tak ada tandingannya. Bahkan keluarga Tio, konglomerat Kota Bahari juga harus hormat. Mana mungkin dia anak angkatmu? Dengar ya. Ardi? Iya, aku di restoran Nusantara. Oke, kalau mau, datang saja. Oke dah. Ana, sekarang kamu lihat. Dia bohong kan? Baru kita sebut konsorsium Pak Ardi langsung telepon dia. Film pun nggak berani sehebat ini. Pak Rizky, kamu nggak perlu begini. Aku nggak peduli statusmu. Aku suka kejujuranmu. Aku sungguh tulus. Ardi itu, dia memang anak angkatku. Oh ya? Yeah? Kok aku nggak tahu? Andy! Lama nggak ketemu. Selamat atas promosimu jadi wakil direktur konsorsium Nusantara. Kok baru datang? Kami sudah nunggu lama. Nanti harus minum banyak ya. Maaf ya, macet di jalan, jadi telat. Tenang saja, nanti aku minum 3 gelas. Duduk. No, ini kan teman lama kita, Rizky Pratama. Lama nggak ketemu. Kok sekarang jadi begini? Kukira kamu akan sukses dulu, baru ketemu kami. Ku dengar anakmu di Surya Group punya pacar direktur. Sepertinya dia ditolak, kan? Jadi begini, karena nggak bisa naik status, jadi miskin sampai jadi pengepul, ya? Andy. Lama tak jumpa. Kamu cuma penebang sampah. Masa mau sama aku, wakil direktur, salam tangan? Benar sekali. Dia sekarang adalah Raja Agung Grup Nusantara. Bapak Ardi, kita sukses muda. Asetnya lebih dari 10 miliar. Ayahnya, mana mungkin dia penebang sampah? Hana, jangan sampai kamu ditipu. Anaknya gagal naik status. Dia sendiri juga mau cari jodoh kaya. Benar, Hana. Adi sekarang di konsorsium Nusantara sebagai wakil direktur. Kelakuan bohongnya nggak bisa nipu siapapun. Iman, cukup! Rizky, sudah kubilang, aku tak peduli statusmu. Kamu nggak perlu bohong demi aku. Aku nggak bohong. Aku bicara yang benar. Sudah begini, masih saja membantah. Orang sepertimu sudah sering kulihat. Cuma mau manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati kami, orang-orang kaya, untuk cari untung, kan? Ku beri kau 3 detik. Cepat pergi dari Hana dan hilangkan dirimu dari sini. Kalau enggak, aku akan kasarin kamu. Memangnya kamu siapa untuk usir dia? Rizky, aku yang undang. Kalau mau pergi, yang harus pergi itu kamu. Hana, kok kamu bisa bicara begitu padaku? Cintaku padamu, apa kamu gak merasakannya? Penebang sampah ini, udah ketahuan kok masih belain dia. Cukup. Karena kalian semua sikapnya begini, maka aku nggak perlu lagi di sini. Berhenti! Suruh kamu pergi. Kamu mau apa lagi? Kamu pura-pura jadi ayah direktur utama dan menipu Hana. Baru mau pergi. Andy, sebaiknya kau enyah. Nanti kalau Bapak Ardi datang, kau nangis pun terlambat. Wah, masih pura-pura? Rizky. Kamu keterlaluan. Kamu kan mau pergi. Kebetulan, sepatuku agak kotor. Sekarang berlututlah di depanku. Lumuri sepatuku, baru ku lepaskan. Kamu yakin dia takut sama direktur utama? Kalau kamu ayahnya Pak Ardi, aku kakeknya Pak Ardi. Kamu bilang kamu kakek siapa? Kamu suruh siapa berlutut? Pak Ardi, Bapak, kenapa Bapak kesini? Hah? Saya beritahu kamu, mulai hari ini, kamu dipecat. Cepat pulang ke kantor, bereskan barangmu. Enyah, jangan sampai kulihat lagi. Pak Ardi, saya salah Pak Ardi. Bapak nggak apa-apa? Andy sudah kurus. Sudah aman. Oh ya, kamu buru-buru datang ke sini.
Ada apa? Saya sudah lama minta Bapak kembali ke villa, tapi Bapak selalu menolak. Jadi saya harus datang sendiri untuk menyerahkan kunci villa kepada Bapak. Kali ini, Bapak, kalau ada waktu, harus kembali ke villa ya. Baik. Saya pamit dulu. Haru ke sana, ya? Penepok ini, apa benar punya hubungan dengan Pak Ardi? Rizky, kok aku merasa Pak Ardi ini ngomongnya ngawur? Mungkin karena dia kasih aku villa, tapi aku belum lihat. Dia jadi agak nggak senang. Jadi, Pak Ardi benar anak angkatmu? Kamu nggak bohong? Kapan aku bohongin kamu? Dasar penepong. Masih bohong. Pak Ardi kasih kunci itu biar kamu ngambil sampah. Iman, kamu ngapain? Hana, dia cuma penebung. Kalau dia beneran bos besar konsorsium Nusantara, kenapa datang makan kok nggak bawa apa-apa? Siapa bilang aku datang kosong tangan? Hana bilang, ini kan ketemu teman lama. Aku sudah siapin hadiah. Lagi pula, aku siapin 2. Rekaman dulu. Waiter, mari sini. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Di restoran ini, saya simpan 3 botol anggur Chateau Bintang di brankas nomor 2. Tolong ambilkan. Chateau Bintang? Apa aku salah dengar? Pemulung, kamu tahu Chateau Bintang, harga 1 botolnya? Anggur Chateau Bintang tahun 1787. Aku nggak suka minum, dari teman. Anggur Chateau Bintang tahun 1787 dilelang, harganya $100.000 Amerika Serikat per botol. Tuan, Anda yakin di sini Anda simpan 3 botol? Yakin. Begini, Tuan. Mungkin Anda kurang tahu, hotel kami tidak ada layanan simpan anggur, juga tidak ada brankas. Nggak bisa pura-pura lagi ya? Nggak mungkin. Aku yakin di sini aku simpan 3 botol. Begini, telepon manajer Joko kalian. Tanya saja. Baik, Tuan. Saya tanya dulu. Rizky, anggur Chateau Bintang itu anggur koleksi kelas atas. Itu bukan untuk orang biasa seperti kita. Kita lihat saja, gimana kamu pura-pura selanjutnya. Maaf, Tuan. Saya salah tadi. Benar, ada brankasnya. Iya, saya baru konfirmasi dengan manajer Joko. Inilah simpanan Tuan, 3 botol anggur. Inilah brankas nomor 2. Masukkan kode untuk buka. Pikirkan baik-baik, jangan sampai lupa. Malu. Kok salah? Kan ku bilang bukan miliknya, brankasnya. Pasti waktu di hotel mau cari sampah, dengar dari tamu. Dasar sok. Kak, bawa brankasnya pergi, biar gak malu di sini. Nggak mungkin. Seingatku, utah Nina. Kod salah 2 kali. Kod salah 3 kali. Brankas akan terkunci permanen. Tuan, lemari besi ini, kalau salah 3 kali berturut-turut, akan terkunci total. Tolong Tuan pikirkan baik-baik. Memangnya dia mau ingat apa? Ini kan bukan lemari besinya. Pemulung, kalau lemari besinya terkunci, bisa bayar nggak? Coba ingat lagi. Password di otakku terlalu banyak. Sekarang nggak ingat yang mana. Acting. Lanjutkan, Pak. Kamu pikir pemulung ini, pemilik lemari besi ini, serius? Cepat bawa pergi. Tuan, kalau Tuan tidak keberatan, saya bawa lemari besinya dulu. Tunggu. Rizky, kamu ingat? Password di rumahku memang banyak, tapi yang sering dipakai cuma beberapa. Aku coba lagi. Password berhasil. Lemari besi terbuka. Untung kali ini nggak salah. Ini benar-benar anggur Chateau Bintang. Anggur koleksi. Rizky, anggur semahal ini kamu punya 3 botol. Palsu, pasti palsu. Pak Wira, nggak salah kan? Mana mungkin aku salah? Aku kan jual anggur mewah. Anggur Chateau Bintang ini, cuma lihat, aku tahu asli atau palsu. Lihat, setiap anggur Chateau Bintang punya kode unik. 3 botol ini sama persis. Itu kan pasti palsu. Wira, biar aku jelaskan. Kode di anggur ini berasal dari tong kayu tempatnya. Kode ketiga botol ini sama. Berarti mereka bukan hanya dari tong kayu yang sama, tapi juga dari satu pohon anggur. Tak mungkin. Anggur kebun anggur Bintang, begitu keluar dari tong, langsung ludes, diperbutuhkan. Jangan bilang kebun anggur itu setiap kali sengaja sisakan 3 botol untukmu. Kenapa tidak bisa? Terus acting. Pak Wira, kamu ngapain? Kalau anggur ini asli, bisa bayar nggak?
Kalau ini asli, aku bayar. Ada apa ini? Siapa yang menghancurkan anggur 600 juta ini? Anggur ini nilainya jutaan. Siapa yang melakukannya? Ini campuran alkohol, anggur palsu. Anggur palsu? Bagaimana kamu tahu kalau anggur ini palsu? Anggur 1 bintang, 1 botol, 1 kode eksklusif. 3 botol, ini semua kodenya sama. Itu karena orang sepertimu, dengan statusmu, seumur hidupmu hanya pernah lihat 1 kode. Pak Joko, apa maksudmu? Kebu Anggur Bintang setiap tahun memproduksi dan hanya memproduksi 3 botol dengan kode yang sama. Bahkan yang terbaru pun nilainya sangat tinggi, apalagi yang ini. Brand dan tahunnya membuatnya mahal. Botol ini nilainya minimal 600 juta. Dan kamu sia-siakan begitu saja. Lu xing jiu ta. Wira, kalau tidak salah, tadi waktu kamu menghancurkannya, kamu bilang, asalkan anggur ini asli, harga berapapun, kamu bayar. Anggur ini nilainya 600 juta. Nggak percaya? Hak Wira, mau lihat harga lelang terbarunya? Hah? Wira, minta maaf ke Rizky. Pak Rizky, aku salah. Kamu jangan ambil pusing dengan aku ya. Tuan Rizky, ini termasuk kerusakan harta. Kalau Tuan butuh, saya punya pengacara yang bisa bantu. Rizky. Sudahlah, 3 botol ini memang sudah untuk mereka. Pak Joko, tolong suruh orang bersihkan ini. Baik, Tuan Rizky. Pak Wira, saya beri saran. Jangan sombong. Jaga sikap rendah hati. Kalau bukan karena Tuan Rizky yang baik hati, kamu sudah berutang 60 juta. Acting. Lanjutkan. Jangan pikir karena kamu kasih 3 botol anggur, kamu jadi orang hebat. Iman, kamu keterlaluan. Tadi kamu bilang ada 2 hadiah. Yang pertama, anggap saja lulus. Yang kedua, apa kamu ambil dari timbunan sampah? Rizky, 3 botol anggur ini sudah sangat berharga. Teman lama, bertahun-tahun tak bertemu. Mana mungkin cuma 1 botol anggur? Kalau begitu, hadiah kedua apa ya? Jam tangan eksklusif. Jangan-jangan ditemukan dari tempat sampah lagi ya? Rizky Pratama, kamu bisa mengeluarkan 3 botol anggur senilai 600 juta. Aku salut. Tapi jam tangan pria eksklusif itu juga 500 juta kan? Jam tangan wanita eksklusif juga tak murah. Halo, toko jam tangan. Kirimkan sekarang. 1 jam tangan wanita Cartier dan 2 jam tangan pria Patek Philippe ke restoran Nusantara. Acting lagi. Setauku Cartier tidak ada layanan antar. Itu karena level konsumsi kamu tidak cukup. Rizky, Patek Philippe dan Cartier itu, jam tangan apapun, harganya ratusan juta. Ini terlalu berharga. Hana, kamu pikir dia mampu memberikannya? Bisa atau tidak, nanti juga tahu. Siapa Tuan Rizky? Saya. Pesanan Anda, 1 jam tangan wanita Cartier dan 2 jam tangan pria Patek Philippe sudah sampai. Silakan konfirmasi. Benar, edisi terbatas yang saya pesan. Di mana? Uang di kartu saya masih cukup. Maaf Pak, saya mau konfirmasi lagi. Anda Rizky Pratama, Tuan Rizky sendiri, benar? Baik, ini pesanan Anda, silakan tanda tangan. Jamnya, taruh di sini. Baik, Tuan Rizky, kami permisi. Hadiahnya sudah datang. Kalian berdua... Hana, ini untukmu. Makasih ya, Rizky. Ngapain makasih? Ini kan jam tangan palsu. Bagaimana kamu bisa yakin ini palsu? Kemarin aku ke Cartier. Tak ada model ini. Kamu cari orang untuk acting bareng, lalu beli di pasar malam, kan? Benar saja. Orang yang hatinya kotor, melihat semua hal pun kotor. Kamu maki siapa? Bukan maki. Hari ini, Hana Surya mengundangku untuk makan ini. Awalnya kupikir teman lama sudah lama tak bertemu. Kita bisa makan dan berbincang. Mungkin nanti kita bisa saling membantu. Ternyata aku salah sangka. Kamu cuma pemulung. Jangan sok-sokan. Cuma mau cari untung, kan? Betul. Jadi, jam tangan ini
kalian nggak mau. Kualitasnya paling mahal cuma 50.000. Nggak ada di mata kami. Kalau kalian nggak peduli, Rizky. Hana, hari ini, kalau bukan karena kamu, aku tak akan datang. Tapi hari ini, aku baru sadar, mereka semua hanya menghargai penampilan. Benar, aku pemulung. Tapi setiap uangku, aku dapatkan dengan bersih. Aku hidup dengan terhormat. Aku tak menyinggung kalian, kan? Kenapa dari awal kalian terus meremehkanku? Bagus juga, hanya menghargai penampilan. Kamu cuma pemulung. Kenapa kami harus menghormatimu? Bisa makan bersama kami sudah anugerah besar untukmu. Lihat sikapmu. Kamu begini membuatku kesulitan. kesulitan. Jangan. Rizky, hei, taruh. Kalian ngapain? Rizky aku yang undang. Apa dia salah sama kalian? Kenapa kalian menyulitkannya? Karena dia cuma pemulung. Pemulung kenapa? Kita kan teman. Kenapa harus begini? Hana, acara makan ini, itu, untuk orang kaya, tukar sumber daya. Dia cuma pemulung. Dia kesini bukannya cuma untuk biar kami yang kaya menertawakannya. Oh, jadi begitu. Jadi, orang kaya bisa seenaknya menindas orang miskin, iya kan? Betul. Orang kaya memang boleh menindas orang miskin. 2 menit, datang ke restoran Nusantara. Telepon siapa lagi ya? Tadi Pak Ardi dari konsorsium Nusantara sudah sangat hebat. Yang lebih hebat darinya, ya konglomerat misterius di Kota Harmoni. Jangan-jangan kamu bilang lagi telepon konglomerat utama. Bukan konglomerat. Asisten konglomerat, bagaimana? Asisten konglomerat? Maksudmu asisten utama konglomerat? Dia itu kan orang kepercayaan konglomerat misterius. Dia itu kan petinggi grup dinasti. Dasar pengemis, bisa kenal dia. Kalau dia bilang kenal asisten utama konglomerat, ya mungkin dulu dia pernah mengumpulkan sampahnya. Benar, pernah kumpul sampah. Tapi dia yang kumpul sampahku. Rizky, kamu makin keterlaluan. Asisten utama konglomerat itu khusus melayani konglomerat. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu si konglomerat misterius itu? Apaan sih konglomerat itu? Itu cuma legenda belaka. Asisten utama konglomerat misterius itu. Aku pernah bertemu dia. Kalau yang datang bukan dia, jangan salahkan aku kalau aku kasarin kamu. Kalau gitu, gimana caramu kasarin aku? Pura-pura jadi konglomerat misterius? Kalau bohong, jangan harap bisa cari sampah. Aku akan membuatmu nggak bisa tinggal di Kota Harmoni. Kalau benar? Kalau benar, keluarga Wira, ku kasih ke kamu. Itu katamu. Asisten utama. Siapa yang meletakkan 2 jam tangan mewah ini di dalam es? Benar-benar jam tangan mewah. Jangan pedulikan jam tangan ini. Bapak kesini hari ini. Apa karena konglomerat misterius itu juga makan di sini? Ya, direktur utama kami sifatnya rendah hati. Baru makan dengan 2 teman lama di sini. Tadi telepon, dia menyuruhku datang ke restoran ini. Kurasa pasti ada urusan penting. Hei, pengemis. Kamu dengar? Konglomerat misterius itu mengundang teman lama di sini. Ngapain pura-pura? Asisten Bagas. Kubilang datang dalam 2 menit. Sekarang sudah lewat 2 menit. Bonusmu bulan ini dicabut. Heci. Masih heci. Pak Asisten Utama. Saya Wira. Saya Direktur Utama Grup Wira. Kami dan pengemis ini tidak ada hubungan. Kalau ada masalah, jangan samperin kami ya. Kalian bilang kalian tidak kenal dia. Benar. Pak Bagas, halo. Saya Hana Surya, Direktur Utama Grup Abadi. Rizky sudah melanggar Anda. Dia tidak sengaja. Kalau Anda merasa tidak senang, saya di sini minta maaf atas namanya ya. Minta maaf? Iya, Rizky itu cuma pengepul biasa. Dia tidak berpengalaman. Apalagi bertemu orang sehormat Anda. Kalau ucapan dia menyakitkan Anda, mohon jangan diambil hati. Pengepul. Pak Bagas di sini. Kau dengar kan? Dia bilang nggak kenal kamu. Ngapain masih sok-sokan? Cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Lancar! Pak Bagas, Anda ini ngapain? Wira, Iman, kalian tahu, bisnis keluarga kalian bisa berkembang. Tahu siapa yang mendukungnya? Tahu, grup dinasti yang memberi makan. Pak Bagas, apa maksud Anda? Lalu, tahu siapa dia? Dia kan cuma pengepul. Dasar mata kalian buta! Apa?
Rizky, nggak apa-apa? Nggak apa. Mereka berdua bilang, kalau kaya bisa meremehkan orang lain. Kalau kaya bisa seenaknya menindas orang lain. Aku cuma mau coba menindas orang lain, rasanya gimana? Ini semua salah saya. Saya terlambat. Dasar mata kalian buta! Batalkan sekarang semua investasi pada keluarga Wira dan Iman. Batalkan kerjasama dan keuntungan mereka. Buat mereka berdua lenyap dari kota Harmoni. Pak Bagas, Anda ini ngapain? Ngapain? Tentu saja. Karena kalian meremehkan orang, harus bayar. Pak Bagas, Anda begini, apa tidak melanggar aturan? Kalau bos Anda tahu... Lalu, bagaimana kalian tahu dia tidak tahu? Jangan-jangan dia itu konglomerat misterius? Nggak mungkin. Dia cuma pemulung. Pak Rizky, soal kedua perusahaan itu sudah diatur. Dalam setengah jam, mereka akan lenyap dari kota Harmoni. Baik, kamu boleh pergi dulu. Halo? Apa? Supplier lama semua berhenti supply? Halo? Apa? Uang kita putus? Produk kita ditolak oleh badan pengawas? Tunggu, aku langsung kembali. Tenang dulu, aku langsung kembali. Dasar pemulung, awas kamu! Kamu pikir dengan trik sepele ini bisa hancurkan grup Wiraku? Mimpi saja, ini mustahil! Hana, perusahaan ada urusan mendesak. Aku duluan ya. Rizky, benar kamu yang berbuat itu? Coba tebak. Aduh, jangan suruh aku tebak. Cepat bilang, kok kamu bisa kenal asisten khusus Bagas? Anak itu ternyata teman tetangga. Ternyata kalian sudah kenal dari dulu. Pantesan, makanya dia mau bantu kamu. Pak Wira dan Iman, mereka keterlaluan. Jadi, ini juga salah mereka sendiri. Semoga mereka berdua bisa menyesal dan bertobat. Oh ya, Rizky, aku mau ke rumahmu. Mau ke rumahku? Besok saja. Nina, soal pembagian saham dengan keluarga Wijaya, bagaimana perkembangannya? Dulu di Surya Group, aku cuma punya 15% saham. Jauh kalah dari keluarga Wijaya. Tapi setelah pembagian saham ini, aku tiba-tiba dapat tambahan 40% saham. Aku sudah jadi pemegang saham terbesar di Surya Group. Bagas muda memang bisa diandelin. Pa, kamu mikirin apa? Nggak apa-apa. Nina, sejak kamu lulus, langsung masuk Surya Group. Berjuang bertahun-tahun. Bisa dibilang Surya Group menyaksikan masa muda-mudamu. Sekarang, akhirnya kamu jadi pemegang saham terbesar. Langkah selanjutnya, apa rencanamu? Menurutku, struktur bisnis Surya Group agak ketinggalan zaman. Aku mau coba cara baru. Prioritasnya energi terbarukan. Energi terbarukan bagus. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Udah datang. Silakan masuk. Kalian duduk dulu ya. Aku ambilkan alat makan. Ini semua masakan ayahmu ya? Eyo. Bunda, duduk sini. Nina, mau masuk energi terbarukan? Aku memang mau. Tapi, aku belum tahu apa akan berhasil. Menurutku, di Surya Group banyak bisnis yang ketinggalan. Aku mau dalam sebulan lakukan likuidasi semua. Biar Surya Group bisa segera bertransformasi. Idenya bagus. Ayahmu tahu? Aku baru bilang ke ayah. Tapi, sekarang aku punya urusan lebih penting. Aku mau ajak ayah lihat rumah. Bunda Surya, kamu dan aku... Ada sup iga juga. Bunda Surya, Bunda dan ayah, kapan mau nikah? Hah? Aku nggak masalah. Yang penting ayahmu. Sebenarnya aku kesini, utamanya mau bicara sama ayahmu, membahas sesuatu. Gimana kalau keluarga kita berdua, kita makan bareng? Boleh. Nanti kalau kerjaan di Surya Group selesai, aku ikut Bunda ya. Halo? Pak Rizky, soal Surya Group sudah beres. Saham Nona Nina sudah naik ke 55%. Sekarang dia pemilik sebenarnya Surya Group. Selama ini, kinerjanya di Surya Group bagaimana? Lumayan. Meskipun pernah membuat keputusan gegabah, tapi secara keseluruhan bagus. Setelah beberapa tahun lagi, dia bisa mewarisi grup dinasti Anda. Setelah keluarga Wijaya dihapus dari Surya Group, tetap awasi situasi internal Surya Group. Selain itu, siapkan 2 botol anggur bagus, 1 kotak teh bagus, dan 1 mobil sport. Aku pakai besok. Baik, Pak Rizky. Baik. Sabika sudah, aku tuangkan. Pak, yang pertama ini bukan untukku dong. Sana, dasar kamu ini.
Gimana rasanya? Enak. Pak, aku mau minta pendapat, Pak. Bilang. Lihat, uangku sekarang sudah banyak kan? Aku mau beli rumah baru untuk Pak. Lihat rumah Pak ini, sudah lama kan? Juga bocor, isolasi suaranya jelek. Aku takut Pak nggak bisa istirahat. Menurutku rumah ini masih bagus kok. Uangmu itu untuk dirimu saja. Aku kan masih punya rumah. Pak membesarkanku. Itu nggak gampang kan? Anak perempuan membelikan ayahnya. Dengarkan aku ya. Besok kita pergi lihat rumah. Bunda Surya ikut. Ya? Menurutku Nina benar. Besok kita lihat bersama. Pak, kali ini dengarkan aku ya. Rumah ini akan kuatur agar bersih. Kapanpun mau kembali, bisa kapan saja. Baiklah, aku ikut saja. Karena Bunda Surya sedang siapkan pertemuan dua keluarga nanti malam, jadi dia nggak bisa datang. Biar aku temani Papa saja. Baik, terserah kamu. Pak, aku angkat telepon dulu. Papa masuk duluan ya. Baik. Rizky. Laguna Indah, proyek baru... Benar, Pak. Laguna Indah adalah proyek real estate unggulan dinasti. Di kota Harmoni saat ini kompleks villa mewah terbaik. Siapa yang nekat memasang di depan gerbang papan pengemis dilarang masuk? Ini saya cek sekarang. Nggak usah dicek, singkirkan. Di depan gerbang, buatlah pos pelindung 24 jam. Sediakan air panas dan makanan hangat. Ganti papan yang baru. Tulis di atasnya, siapapun yang sedang kesulitan boleh ambil gratis. Baik. Hei, kamu ngapain? Halo, saya mau lihat rumah. Aku nggak salah dengar. Kamu mau beli rumah? Nggak salah dengar. Apa maksudmu? Pemulung. Kamu buta atau apa? Dia lihat tulisannya. Pengemis, dilarang masuk. Dasar orang miskin. Makan pun nggak mampu. Pemulung. Apa bedanya sama pengemis? Pemulung, nggak boleh beli rumah. Benar. Orang sepertimu sudah sering kulihat. Cuma pura-pura mau lihat rumah. Masuk ke sini, cuma mau makan gratis. Padahal di kantongmu, 1 juta pun nggak ada. Sudah kubilang, saya mau lihat rumah, bukan mau makan gratis. Kamu tahu ini tempatnya mana? Laguna Indah. Tahu kelasnya? Kelas apa? Coba jelaskan. Laguna Indah kami di Kota Harmoni adalah kompleks villa bermewah. 1 unit villa nilainya ratusan miliar. Yang termurah pun harganya di atas 100 miliar. Kamu mampu? Kenapa kamu tahu aku nggak mampu? Dasar pemulung. Kamu cari sampah seumur hidup, uangnya nggak cukup beli selembaran toilet di sini. Kalau kamu mampu, siapapun bisa masuk ke perumahan kita. Aku baru tahu Laguna Indah ini sejak kapan. Bahkan konsultan properti jadi sombong. Yang kamu nggak tahu, masih banyak. Tahu nggak siapa pemilik Laguna Indah ini? Kalau gitu, katakan. Baiklah, biar ku beritahu. Laguna Indah ini milik grup dinasti A17. Grup dinasti milik konglomerat misterius dari Kota Harmoni. Dasar pemulung. Kamu pasti siapa konglomerat misterius yang nggak tahu kan? Konglomerat juga manusia. Kalau buka bisnis, semua orang pelanggan. Kurasa bahkan konglomerat misteriusnya datang, dia tak akan usik pemulung kan? Seolah kamu kenal konglomerat misterius itu. Coba tanya, di sini bukan tempatmu. Kalau aku nggak pergi? Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Nanti kalau kamu lengan atau kakinya patah atau apapun, jangan salahkan aku. Aku mau lihat saja. Aku kesini mau lihat rumah. Siapa berani mematahkan kakiku? Kamu sudah keterlaluan ya. Kamu bilang siapa? Pak Rizky dari Surya Group. Pak Rizky, tadi saya dapat telepon. Katanya Anda mau beli rumah. Kita abaikan saja si pemulung ini. Ayo, saya antar lihat rumah. Tidak perlu. Bukan, Pak Rizky. Apa maksud Anda? Saya tanya. Tadi kamu bilang siapa? Bukan Anda. Maksud saya ini, si pemulung. Lalu, tahu nggak si pemulung ini siapa? Siapa? Siapapun juga, dia tetap pemulung. Orang begini saya lihat banyak. Cuma mau masuk ke kantor kami, buat cari makan. Maksudmu, ayahku kesini cuma buat cari makan, ya? Saya sungguh tak tahu kalau ini ayah Anda. Pak, Anda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi menurutku rumah di Laguna Indah cuma biasa saja. Nggak bisa, kita beli di tempat lain saja. Jangan. Pak Rizky, saya salah. Saya sungguh salah. Tadi saya salah menilai. Saya sungguh tak tahu kalau ini ayah Anda. Anda datang lihat rumah, itu perintah dari manajer. Kalau mereka tahu saya melayani Anda buruk, saya akan dipecat.
Orang sepertimu memang pantas dipecatkan. Om, saya salah. Maaf, saya sungguh salah. Grup dinasti kami selalu berpegang pada prinsip utama yaitu ramah. Kalau atasan tahu, perintah mereka tidak saya laksanakan, saya tamat. Tamat. Orang sepertimu tamat memang pantas. Marketing Laguna Indah, Fikri. Karena aku pemulung, dia larang aku masuk. Pecat dia. Wah, siapa lagi yang Bapak telepon? Laguna Indah punya saluran komplain langsung ke kantor pusat grup dinasti. Marketing Laguna Indah nomor 30, Fikri. Sangat menyesal kami harus memberitahumu, Anda telah diputuskan oleh grup dinasti. Segera ke Departemen HRD untuk tanda tangan surat keluar dan ambil barang pribadi Anda. Jangan Pak Manajer, saya salah, saya sungguh salah. Maaf, tolong jangan pecat saya. Halo? Bapak Rizky, tolong mas saya, tolong bantu saya. Saya dari Surya Group. Urusan grup dinasti, bukan urusanku. Berdoalah saja. Lagi pula, orang sepertimu, kalaupun di Surya Group, diputuskan juga cuma waktu. Pak, di grup ada urusan yang harus kuurus. Bapak jalan-jalan dulu ya. Nanti aku telepon. Ya, pergi saja. Oh iya, pesta Bunda Surya nanti malam, aku akan datang tepat waktu. Lihat saja, apa masih perlu aku siapkan apa? Nggak usah urus aku. Aku pergi dulu. Pak Rizky, maaf terlambat. Soal konsultan properti, sudah beres belum? Sudah dipecat. Sore ini di depan, siapkan pos layanan. Mulai hari ini, perkuat pelatihan karyawan. Semua orang cenderung menghargai pakaian, bukan orang. Aku justru mau orang miskin dihargai. Baik, Pak Rizky. 2 set anggur bagus dan 2 set perhiasan sudah siap. Sudah di mobil. Tunggu di depan sebentar. Nanti antar aku ke restoran. Pak Rizky, hari ini Pak pakai baju formal. Apa Pak mau ketemu tamu penting? Ya, sangat penting. Ahli saham dari Pusat Finansial Nusantara? Atau Raja Kas dari Kota Mega? Atau investor asing besar? Bukan semuanya. Aku dapat pasangan baru. Mau ketemu keluarganya. Bisa dapat pasangan sehebat Pak Rizky, dia pasti senang sekali ya. Eyo! Fajar. Aku nggak setuju. Kamu cariin aku ayah tiri. Fajar, Om Rizky itu orangnya baik. Waktu kamu 5 tahun, ayahmu meninggal kecelakaan. Bertahun-tahun ini, ibu juga nggak pernah cari. Sekarang kamu sudah besar. Ibu juga mau mencari kebahagiaan sendiri. Apa katamu? Gak segitu. Masih mau cari kebahagiaan sendiri? Gak malu sih? Aku ini ibumu. Kok bisa kamu bilang begitu? Kenapa? Apa aku salah? Aku tahu. Dia pasti mau uang keluarga kita. Om Rizky bukan orang begitu. Lalu kenapa dia mencari ibu? Kalau bukan karena... Lalu apa? Aku nggak izinkan kamu bilang begitu, Om Rizky. Fajar benar. Ayah. Siapapun pria itu, kamu sudah tua. Dia cari kamu. Berarti dia punya niat buruk. Ayah. Ayah apanya? Dia cari kamu. Dia mau uang. Hal ini aku nggak akan setuju. Rizky itu sungguh bukan karena uang. Dia punya pekerjaan sendiri. Kalau gitu, dia kerja apa? Dia pemulung. Setiap bulan dia bisa dapat 2 juta. Dia juga punya anak perempuan. Anaknya kerja di Surya Group. Dia nggak tergantung aku. Kakek, dengar dong. Kalau bukan karena uang keluarga kita, lalu kenapa? Hana, kamu sudah terpesona. Ucapannya sampai pingsan ya. Dia cuma pemulung. Datang cari kamu sambil bawa anak. Kalau bukan karena uang, iya, sebulan cuma dapat 2 juta. Aku beli sepatu, harganya lebih dari 2 juta. Dia pasti sudah cari tahu keluarga kita kaya. Ayah, bukan gitu. Sudah, cukup. Cari dia sekarang. Mulai hari ini, kalian jangan hubungi lagi. Ayah apanya? Cepat cari dia. Maafkan saya nggak telat kan? Ini kamu, Pak Rizky? Cuma pakaian biasa. Ini kan untuk membanggakanmu, kan? Bukankah ini si tukang sampah yang memikat ibuku? Benar kan? Sudah tua-tua, tidak tahu malu. Fajar, jangan bicara begitu pada Om Rizky. Hana, siapa ini?
Maaf Pak Rizky, ini anakku, Bayu. Sejak kecil dia manja. Mohon dimaklumi ya. Oh, kamu Fajar. Pertama kali Om ketemu kamu, Om gak ada hadiah bagus. Baru keluar ini, mobil sport edisi terbatas. Anggap saja hadiah dari Om untuk pertemuan pertama. Ini mobil baru, kunci Bugatti. Ibuku saja nggak rela beliin aku. Bagus kalau kamu suka. Suka! Suka banget nih! Apa maksudmu? Tukang sampah, kamu nggak beneran mikir aku percaya kamu bisa kasih aku? Mobil sport ini harganya 100 miliar loh. Kamu mau kasih aku pakai apa? Dasar anak durhaka, jangan bicara begitu pada Om Rizky. Diam kamu! Fajar benar, dia tukang sampah. Aku tahan, dia mau uang kita. Aku juga tahan, lihat dia. Apa yang dia lakukan hari ini? Dia nggak punya uang, tapi pura-pura kaya, mengambil kunci palsu mobil sport. Ini masalah sifat. Keluarga Surya nggak suka orang seperti ini. Ayah. Om Surya. Om bilang begitu, apa maksudnya? Kakekku bilang, kamu cuma mau uang keluarga kami. Kamu tertawa apa? Kalian salah ya. Benar. Grup abadi nilainya lumayan. Di mata orang biasa memang sangat menarik. Tapi bagiku, itu bukan uang. Mobil sport, masa aku kasih palsu? Tukang sampah. Pura-pura, terus. Cuma pemulung. Acting, lanjutkan. Jangan pikir karena pakai baju yang bagus, kamu lupa kalau kamu cuma pemulung. Ibuku sudah bilang, kamu cuma pemulung. Gaji sebulanmu gak cukup bayar makan malam ini. Beri aku mobil sport, kamu sendiri percaya. Cuma karena aku pemulung, jadi kamu pikir aku nggak pantas kasih kamu mobil sport? Iya, ada masalah? Fajar, jangan buang waktu. Hana, usir dia. Anggap saja hari ini nggak terjadi. Ayah, keterlaluan. Rizky, maaf sekali. Aku nggak nyangka ayah dan anakku bereaksi begini. Maaf ya. Reaksi besar apanya? Ma, kamu sudah dibutakan olehnya. Jaga ucapanmu. Kamu mukul aku. Kamu nggak pernah tega mukul aku. Kamu tega mukul aku demi pemulung. Kamu mukul aku. Aku mukul kamu. Harusnya lebih awal. Kamu pilih pemulung ini dan buang anakmu sendiri. Fajar, memangnya begini cara ibu mendidikmu? Jangankan Om Rizky, dia calon suamiku. Kalaupun dia orang luar, kamu nggak boleh ngomong begitu. Bagus. Aku benar-benar punya anak yang baik. Demi orang luar, kau buang cucu kandungku Fajar. Kakek! Kita pergi. Aku sudah paham tujuannya. Dia mau usir kita berdua untuk ambil uang kita. Pak Surya, uang itu sepertinya nggak ada hubungannya denganku. Hari ini, sejak aku masuk, kalianlah yang selalu menyulitkanku. Aku paham. Kamu cuma mau uang keluarga kita, kan? Kalau ini beneran, aku setuju perjodohan ini. Bener. Sudah kubilang, uang segini bagiku nggak ada apa-apanya. Cuma mobil sport. Memangnya perlu kubeli palsu? Hana, belum nikah saja, kamu sudah kasih uang kita ke dia. Jawab, uang mobil sport ini dari uang kita, kan? Ayah, kok ayah bisa begini? Rizky, dia sungguh bukan karena uang. Kemulung. Menggunakan aset keluarga kita, ratusan triliun. Cuma kasih aku mobil sport. Cuma untuk menenangkanku. Dasar licik. Hana, kayaknya aku seharusnya tidak datang. Ini salahku, Rizky. Aku yang salah atur. Jangan marah ya. Aku tidak marah. Tadinya, katamu Om Surya suka minum. Aku sengaja bawa 2 botol anggur bagus. Kayaknya aku yang salah sangka. Pemulung. Cuma bawa 2 botol anggur payah. Mau menyuap kakekku. Anggur payah? Lihat baik-baik. Ini anggur tahun pertama dari pabrik Mautai. Anggur tahun pertama Mautai? Beraninya kau. Di Museum Negara pun cuma ada 1 botol. Kau malah kasih 2 botol. Ini kok bisa? Hah, ini pasti cuma anggur campuran. Mengelabui pakai anggur palsu. Kalau anggur ini asli, nak, tahu nggak? Karena kau pecahkan, uang berapa yang kau sia-siakan? 70 juta! 70 juta? Nah, asalannya, anggurnya harus asli. Kamu cuma pemulung.
Memangnya bisa kasih anggur asli? Di celah segel asli, ada nomor pabrik. Asli atau palsu, Anda lihat saja. Lihat kemasan anggur ini. Jelas-jelas palsu. Om Surya, saran saya sebaiknya Om periksa lagi. Anggur ini, nanti Om bahkan takkan bisa hanya menciumnya. Takkan ada kesempatan lagi. Di sini benar ada kode produksi. Dan ini anggur tahun produksinya. Sekarang harganya lebih dari 70 juta. Sayang sekali. Sayang sekali. Kakek, bukannya kakek bilang anggur ini palsu? Dasar anak durhaka. Barang semahal ini malah kamu hancurkan. Anggur koleksiku. Sekarang, apa Om masih merasa sampah seperti saya? Tak pantas untuk putri Om? Siapa tahu, anggur semahal ini bisa jadi dibeli pakai uang keluarga kami. Kalau Om begitu, maka botol ini tak perlu disimpan lagi. Sampah! Beraninya kau pecahkan anggur kakek. Kau benar-benar meremehkanku. Aku pecahkan anggur yang kubeli. Ada masalah? Kau sudah cukup. Yang muda ini nggak tahu diri. Yang tua juga ikut-ikutan. Lagi pula nanti hanya kita berdua yang hidup bersama. Hari ini cuma-cuma ritual. Hana, kamu bicara begitu? Mau putus hubungan dengan Ayah dan Fajar? Ayah, Rizky adalah pilihan saya untuk jadi pasangan. Kalau ayah masih mengaku aku ini putrimu, maka hargailah dia. Rizky, ayo makan. Minggu. Kakek, Fajar, sabar. Ada kakek. Ayo, lihat saja. Rizky Pratama, kan? Coba teh ini. Kakek, sudah begini, masih diajak minum teh. Kamu tahu apa? Harus tahu, kelas sosial tak bisa dilangkahi. Keluarga kita butuh 3 generasi penuh untuk mencapai kejayaan ini. Ada yang mau merangkai koneksi untuk naik kelas? Kamu tahu teh apa ini? Longqing. Rasanya agak kaku, tapi lumayan. Harga teh ini tak kurang dari 10 juta per pon. Jadi, tahu juga? Ayah lagi ngapain? Ini teh perawan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, harus dibungkus lidah perawan, lalu dipetik. Orang sepertimu pasti belum pernah coba, kan? Pak Surya, Anda menolak perjodohan ini hanya karena takut saya mengincar harta Anda. Ternyata pintar juga. Kalau begitu, saya mohon Pak Surya juga mencicipi teh yang saya bawa. Ini teh dahongpao terbaik. Dahongpao? Benar, dan dari pohon induk. Karena Pak Surya ahli teh, harga teh ini Anda pasti tahu kan? Teh sebagus ini, kalau dinilai dengan harga, itu penghinaannya. Ternyata kamu, meski punya teh sebagus ini, tapi masih sangat kampungan. Ini kan dibeli pakai uang keluarga kami lagi. Teh di meja ini, anggur di lantai, dan mobil di bawah. Totalnya, nilainya lebih dari 500 juta. Grup abadi kalian, ada uang hilang 100 miliar, kamu tak tahu. Masa kakekmu juga tak tahu? Tadi aku meremehkanmu, tapi biar aku jujur. Tak peduli statusmu, aku tetap menolak perjodohan ini. Karena untuk Hana, sudah kucarikan pasangannya. Apa? Ayah, ini apa-apaan? Ayah, ini keterlaluan. Kenapa ayah keterlaluan? Tahu siapa orang yang ayah kenalkan? Siapa? Andi muda itu. Dari grup Nusantara, naik jabatan ke grup dinasti. Sekarang dia wakil direktur grup dinasti. Anaknya juga hebat. Jadi wakil direktur di Surya Group. Andy muda. Andy. Iya, Om Andi itu sekarang di grup dinasti. Itu aset konglomerat. Bukankah lebih hebat dari pemulung ini? Aku tak peduli dia Andi muda atau Andi tua. Nah, aku sudah memilih Rizky. Aku akan bersama dia selamanya. Hana. Apa sih sihirnya? Sampai kamu begini. Andi. Lama tak jumpa. Rizky Pratama.
Tak sangka kan, meskipun Ardi dari konsorsium Nusantara adalah anak angkatmu, dia tak akan menghalangi jabatanku di grup dinasti. Andy, kamu benar-benar di grup dinasti? Tentu saja. Tapi orang sepertimu paling tidak tahu di mana kantor grup dinasti. Maaf, sekarang saya wakil direktur grup dinasti. Hebat, hebat. Benar, grup dinasti ini, saya memang jarang ke sana. Wah, jarang ke sana ya. Grup dinasti, memangnya sembarang orang bisa masuk? Jangan begitu juga. Bisa jadi pemulung ini benar-benar pernah ke grup dinasti untuk memulung. Karena kamu sudah di sini, aku akan jujur saja. Hari ini, aku hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Soal pemulung ini, akan kuusir dia sekarang. Kau dengar kan? Sekarang hanya aku yang pantas bersama Hana. Rizky Pratama, kalau tahu diri, pergi sekarang juga. Jangan sampai kau diusir. Itu sungguh memalukan. Andy, aku sudah jelas-jelas menolakmu. Kita tidak cocok. Hana, kamu lupa waktu sekolah dulu. Kamu pernah kirim surat cinta ke aku. Andy, kamu salah paham. Itu surat orang lain. Aku cuma sampaikan. Jangan bilang begitu. Sekarang, kakek sudah memilihku jadi menantunya. Asal kita bersama, dengan posisiku sekarang, sebagai wakil direktur grup dinasti, pasti akan kubantu membuat grup abadi jadi lebih besar dan kuat. Bisa sebesar apa? Seberapa kuat? Itu kan lebih baik daripada kamu bersama pemulung ini. Iya, Bu. Om Andi jelas lebih hebat dari pemulung ini. Lagi pula, Om Andi di grup dinasti. Bisa bantu grup abadi kita. Hana, kamu juga berpikir begitu? Kalau bisa berhubungan dengan grup dinasti, grup abadi kita berkembang lebih jauh. Lalu kenapa? Jadi, aku rela melepas grup asalkan bisa bersamamu. Hana, apa maksudmu? Itu artinya apa? Sejelas itu pun gak ngerti. Andi, kalau Hana memilihmu, aku langsung pergi. Tapi sekarang Hana memilihku, jadi yang harus keluar itu kamu. Pak Tua, tolong bujuk dia. Hana! Ayah, ini urusanku. Ayah, jangan ikut campur. Hari ini, kalau masih mengaku aku ayahmu, putuskan saja hubunganmu dengannya. Dan nikahi Andi Muda sekarang. Andi Muda itu, dia wakil direktur grup dinasti. Dia cuma pemulung. Seumur hidupnya takkan bisa maju. Iya, Bu. Kalaupun Ibu tak memikirkan diri sendiri, pikirkanlah grup abadi kita. Pikirkanlah, Bu. Untuk grup abadi, harus memisahkan mereka berdua. Semua belum kenal saya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Nina Pratama, Presdir Surya Group. Oh, ternyata Presdir Surya Group. Halo, saya Andi. Dulu saya di konsorsium Nusantara. Sekarang di grup dinasti. Saya dengar Surya Group Anda dan grup kami sedang berkolaborasi. Senang bertemu Anda hari ini. Tak kenal saya tak apa, Bu. Nanti kita akan akrab. Oh, ternyata Bapak Rizky dari Surya Group. Nah, masih muda. Sudah bisa bergaul dengan grup dinasti. Hebat sekali untuk usia muda. Kakek Surya, tadi saya dengar kakek bilang mau memisahkan mereka. Aduh, pemulung ini terus mengganggu putri saya. Aku juga tak bisa apa-apa. Ayahku mengganggu putrimu. Apa? Ayahmu? Apa? Penebang sampah ini ayahmu? Ayah, maaf, ayah dihina. Yang tadi aku dengar semuanya. Nina, tadi... Bunda Surya, dulu aku kira kamu dan ayah bisa bahagia. Makanya aku setuju kalian bersama. Tapi kamu apakan ayahku? Biar keluargamu menghina bahkan pelakor ini juga boleh menghina ayahku. Nina, bukan begitu. Ini salah paham. Bunda Surya, kalau mau jelaskan, tanya ayahku dulu. Apa dia mau dengar? Soal aku akan mulai menentukan syaratku. Kamu cuma anak penebang sampah.
Lagian Surya Group kalian dengan grup abadi kami juga selevel. Urusan keluarga kami, kamu nggak perlu ikut campur kan? Urusan keluarga kalian, aku nggak. Tapi urusan ayah, aku yang urus. Kan, Andi? Nina, aku dan ayahmu tadi pasti salah paham. Kalau aku tahu dari awal kalau kamu anak Rizky, mana mungkin aku cari masalah dengannya. Kalau begitu, kalau aku bukan presidir Surya Group, tadi, apa kamu sungguh mau membuat ayahku berlutut? Ini... Bunda Surya sudah menolakmu. Tapi kamu tetap mengganggunya, takkan melepaskannya. Bukankah itu berarti kamu tidak... Kamu dari grup dinasti, aku tak bisa urus kamu. Tapi putrimu kerjanya di bawahku. Kamu mau apa? Gak apa-apa. Tapi yang menindas ayahku takkan berakhir baik. Putrimu sudah aku pecat. Jangan, kamu nggak boleh begitu. Hello. Tolong pecat seseorang. Kak Rizky, tolong bujuk dia. Anakku nggak boleh dipecat. Nina. Ayah, dia sudah menindas ayah begini. Ayah nggak akan masih membela dia, kan? Aku bukan mau membela dia. Cuma aku rasa nggak seharusnya ditanggung anaknya, kan? Iya. Pak Rizky, dulu semua salahku. Tenang saja. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu Hana Surya lagi. Aku jamin, aku sumpah. Janji itu percuma. Rizky Pratama, kalian berdua jangan ketamaruan. Dengar ya, aku hanya menghargai kalian. Makanya aku minta maaf. Kalau aku nggak menghargai kalian, kalian itu apa? Bagus. Kalian harus tahu, aku di belakang grup dinasti. Kalau kalian masih keterlaluan, percaya nggak? Aku bisa membuat Surya Group kalian di seluruh kota Harmoni lenyap seketika. Oh ya? Tentu saja. Surya Group kalian di depan grup dinasti kami, itu apa? Andy, sekarang aku beritahu kamu. Kamu dipecat dari grup dinasti. Dipecat. Aku dipecat dari grup dinasti? Hahaha, lucu. Perlu aku ulangi lagi. Rizky Pratama, kamu pasti nggak tahu grup dinasti seberapa besar pengaruhnya di negeri ini, kan? Wah, pemulung mulai panggil bantuan. Lihat kan, direktur utama kami langsung telepon aku. Lihat, hebatnya Om Andi. Direktur utama grup dinasti langsung telepon. Pemulung, sudah tahu hebatnya Om Andi, kan? Jaga sikap, cepatnya. Nanti jangan sampai menangis tak ada tempat. Ayah, sudahlah, grup dinasti. Aku belum bisa melawannya. Kalau ayah memang ingin punya pasangan, gimana kalau aku carikan yang lebih baik? Ya? Andy, kenapa nggak diangkat? Ya, diangkat. Tentu saja diangkat. Gak perlu... Halo, Pak Dirut? Halo, Pak Andi. Kamu dari grup dinasti kami, direktur utama. Kok bisa? Kok bisa? Penebang sampah ini direktur utama grup dinasti. Ayah, ada apa ini? Ayah, kok punya nomornya? Andy, tahun-tahun lalu, saat reuni kita, aku kasih nomor ke kalian. Kecuali Hana, tak ada yang simpan nomorku. Tapi, kamu sekarang juga lumayan sudah tahu simpan nomorku. Rizky, kamu beneran direktur utama grup dinasti? Kalau nggak percaya, coba telepon lagi untuk konfirmasi. Kok bisa begini? Ternyata yang kuhina itu direktur utama grup dinasti. Rizky, aku salah. Aku janji, aku takkan lagi mengganggu Hana. Hana, kenapa nggak bilang dari awal? Rizky muda. Bukan. Rizky itu direktur utama grup dinasti. Direktur utama. Kalau keluarga kita menikah, itu benar-benar berkah besar. Aku juga baru tahu. Sialan, aku hampir salah menilai calon menantuku. Om Rizky, aku salah menilai. Semua salah Andi. Dia yang bilang Om penebang sampah. Dia juga bilang, kalau aku pisahkan Om dan Ibu, dia akan belikan aku 2 mobil sport. Aku pun tak sanggup. Om Rizky, jangan sungkan. Ayah. Sekarang aku panggil ayah.
Tadi aku nggak sengaja. Iya, Rizky. Maafkan saja anak ini. Kalau enggak, Hana, kalian berdua nikah sekarang juga. Nikah? Benar, kalian segera nikah saja. Lalu, aku, kakek dan adikku, kami menunggu kalian. Makan malam ini, anggap saja makan keluarga. Soal pernikah, jangan buru-buru. Andy, kenapa masih di sini? Rizky, oh bukan, Pak Dirut. Saya salah. Asalkan Anda tidak mengusir saya dari grup dinasti, saya akan lakukan apa saja. Itu katamu. Mulai hari ini, pindahkan Pak Andi. Amanan. Kamu mau aku jadi satpam? Kenapa? Nggak mau? Mau. Asalkan saya tidak dipecat dari grup dinasti, saya akan lakukan apa saja. Terima kasih, Pak Dirut. Saya lapor diri sekarang. Pak Surya, saya rasa Anda benar. Saya dan keluarga Surya memang tidak cocok. Tenang saja, ke depannya saya tak akan mengganggu putri Anda lagi. Jangan! Ma, cepat bujuk Om Rizky. Harus buat dia jadi keluarga kita. Benar, Rizky. Kamu ngomong apa? Hana, kamu orang yang baik. Tapi menurutku, kita memang mungkin tidak cocok. Kedepannya, kita tetap berteman saja. Tapi tenang saja, grup abadi Anda nanti akan saya utamakan. Dan akan saya dukung. Soal yang lainnya, biar saja. Rizky, saya tulus mau bersamamu. Aku tahu. Tapi di usia kita ini, soal hubungan sudah tidak. Makasih. Pak, apa ayah sudah yakin? Ayo, pergi. Rizky! Ma, cepat kejar! Pak, apa ayah benar-benar putus sama Bunda Surya? Memangnya putus apa? Kita berdua juga tidak pernah pacaran. Dulu ayah terima perhatiannya. Memang karena mau cariin kamu, Ibu. Lalu, melihat putriku sudah mandiri, ayah sadar sudah tidak perlu lagi. Tapi aku juga mau ayah bahagia. Aku punya putri sehebat ini. Aku sudah sangat bahagia. Ayah, di hatiku, ayah adalah yang terhebat. Oh iya, ayah. Aku mau tanya ayah satu hal lagi. Tanya saja. Asal aku tahu, pasti ku bilang. Ayah, benar ayah presidennya grup dinasti? Si konglomerat misterius itu? Menurutmu? Rizky. Rizky, kita bisa ayah pikirkan lagi. Hana, yang harus ku bilang, sudah ku bilang. Kita jadi teman saja. Yang lain, sungguh tidak cocok. Rizky. Kita saling berdoa saja. Halo? Aku langsung kembali. Nina, cepat urus urusan Surya Group. Urus saja. Ikut ayah ke grup dinasti. Saatnya kamu lihat sendiri apa itu perang bisnis. Ayo.